Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Menyambung pertemuan kita minggu lalu ya. Menyambung pertemuan kita yang minggu lalu, maka hari ini kita akan belajar yang namanya biaya peluang. Biaya peluang atau in English sering disebut dengan opportunity cost. Opportunity cost atau biaya peluang. Dengar suara saya kan yang cemerlang ini kan anak? Dengar Masa wajah saya sudah cemerlang nggak dengar juga suara saya yang cemerlang, kan lucu. Iya kan Ril? Gak usah suntuk kepala, belum lagi ngapa-ngapain udah pening kau duluan. Oke. Jadi dengarkan. Yang mau nanti ikut Olimpiade Ekonomi boleh nanti di apa maksudnya didengarkan materi ini kan nanti akan jadi matrikulasi juga untuk perekrutan Olimpiade di kelas 10 ya. Jadi opportunity tujuan kita mempelajari opportunity cost atau biaya peluang yang pada hari ini adalah dengan mempelajari biaya peluang, kalian akan nanti mampu menentukan biaya peluang dan menerapkan prinsip ekonomi, motif ekonomi, tindakan ekonomi dengan kritis, kreatif, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Itulah kira-kira tujuan pembelajaran kita. Nah, biaya peluang itu apa sih Bu? Gitu kan? Pernah nggak dengar yang namanya biaya peluang? Siapa yang pernah dengar? banyak. Siapalah yang mau menjelaskan tentang biaya peluang? Itu muncul karena apa? Ayo. Ayo, siapa yang mau unjuk tangan atau unjuk gigi pun gak apa-apa. Siapa yang mau? Ayo, sebutkan. Biaya peluang itu muncul karena apa? Oh, si Ahmad Sahrul Rangkuti, ya. Di raise hand. Ayo. Ya Bu. Biaya peluang. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Nama saya Ahmad Sahrul Rangkuti dari kelas 10 Galileo. Saya itu seorang atau institusi memilih suatu kegiatan. Ulang nak, gak dengar Ibu. Biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan seseorang atau institusi suatu kegiatan, Bu. Oh. Jadi menurut si Ahmad, katanya biaya peluang itu adalah biaya yang dikeluarkan seseorang atau institusi karena satu kegiatan, gitu ya? Iya, Bu. Siapa lagi yang bisa? Ayo, dulu saya lihat namanya ya, Nak. Siapa tadi angkat tangan? Saya nggak nampak ini. Saya Bu Risnawati, Bu. Oh iya, Risnawati, ayo Risna. Biaya peluang itu, Bu, seperti pilihan, Bu. Jadi mau itu dibilang peluang itu ada kemungkinan dianya itu tidak terpilih gitu, Bu. Jadi itu peluang kita. Jadi biaya peluang itu pilihan yang bisa kita pilih di antara apa kebutuhan kita gitu, Bu. Yang paling penting. Bagus. Siapa lagi? Ayo satu lagi lah, satu orang lagi, ayo. Siapa? Si Rivaldi Hidayat Tanjung. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, peluang itu artinya satu perbandingan yang memungkinkan seseorang untuk memilih beberapa pilihan, Bu. Ya, kira-kira itulah, Bu. Oke, jadi kita simpulkan lah, kan. Jadi biaya peluang itu terjadi karena biaya peluang itu adalah biaya yang kita korbankan, yang paling bagus karena memilih salah satu alternatif.
karena memilih salah satu alternatif. Jadi hampir sama dengan yang dibilang Risnawati tadi ya, dan yang lain juga gitu. Karena biaya peluang itu muncul karena kita mengorbankan, yang kita korbankan itulah yang dikatakan biaya peluang. Artinya apa? Yang tidak jadi kita pilih. Contoh, biaya peluang gini. Kamu punya waktu 1 jam. Ada 1 jam waktumu yang kosong gitu kan. Jadi yang kosong, terus jadi ada beberapa pilihan. 1 jam ini misalnya bisa kau manfaatkan ke tiga kegiatan. Yang pertama bisa pengen kali kamu membaca buku Terelie gitu kan. Pengen kali kamu baca buku Terelie, soalnya bukunya itu baru kubeli loh Bu, belum lagi kubaca. Jadi pengen kali aku 1 jam itu baca itu supaya tahu saya isinya. Nah, pilihan yang kedua bisa kamu membantu orang tua. Pilihan yang ketiga harus belajar matematika karena besok ulangan kan gitu. Jadi kamu mikir nih, mana duluan ya kan? Tapi aku pengen kali tadi membaca buku Terelie itu. Tapi karena besok ulangan, ya udahlah aku putuskanlah untuk memilih. Jadi waktu 1 jam ini akan kugunakan untuk belajar matematika. Yang mana biaya peluangnya di situ? Yang paling bagus yang mana di antara yang ditinggalkan itu? Kan dipilih tadi belajar matematika toh? Ya, Bu. Tinggal 2 kan tadi, Ya, Bu. 2 pilihan yang ditinggalkan. Yang pertama itu membantu orang tua, yang kedua membaca buku novel Terelie. Jadi yang mana Bu biaya peluangnya? Membaca buku Terelie, membaca novel. Kenapa? Karena keinginan kamu ke situ. Pengen kali kamu membaca itu, tapi karena pilihannya adalah ada yang paling mendesak, maka kamu pilihlah tadi belajar matematika karena besok ulangan, daripada nilai saya jelek kan gitu. Mana biaya peluangnya? Pilih salah satu. Biaya peluangnya adalah membaca novel Terelie. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, jadi biaya peluang atau opportunity cost itu adalah biaya yang dikorbankan yang paling bagus karena memilih salah satu alternatif dari berbagai pilihan laktong itu. Nah, itu biaya peluang kenapa bisa muncul, Bu? Ya itu tadi, karena kebutuhan manusia itu sangat-sangat tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu banyak banget. Sehingga kita dituntut untuk memilih. Mana yang terlebih dahulu kita penuhi, maka yang tidak kita penuhi, yang kita tinggalkan, itulah biaya peluang. Tapi pilih mana yang paling bagus. Contoh biaya peluang yang kedua, ini menyangkut angka. Misal ya, si Aril, ya kan? Aku ingat si Aril aja karena dia lucu sekali, mukanya setampah gitu. Tapi nggak apa-apa ya Aril, nilainya bagus loh si Aril. Ekonomi PKWU nilainya 80. Iya kan Ril? Very good. Belajar dia. Soalnya ada dapat 20. Entah apa dipelajari dia bisa dapat 20. Ya benar 2 lah itu jadinya ya. Dari 5 soal itu ya. Tapi nggak apa-apa. Pertama-tama nanti kan itu kan apa 2 kali bisa kali 2 kali pengerjaan masih bisa diperbaiki anak-anak ya. Nggak usah khawatir, hidup kita itu simple gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya si Aril nih tamat SMA, si Aril ini contoh ya, jangan pula kau terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari, bahaya. Contoh si Aril itu nggak melanjut, kata-kata tidak melanjut kuliah, maka dia mau bekerja, ya betul. Jadi dia pekerjaannya ini ada 3. Di toko A dia digajilah 1.500.000. Di toko B digaji 1.800.000. Di toko C digaji 2 juta. Kalau jadi si Aril, yang mana dipilihnya dia bekerja? Di toko A, B atau C? C lah ya kan, itu gede tahu Bu gajinya, masa tolol pilih yang A kan sikit gitu ya kan. Terus nah kan dipilih si Aril lah toko C, yang tinggal berarti toko A dan B. Kalau dari penjelasan Ibu tadi, yang mana biaya peluang si Aril? Toko A sama toko B dan toko B. Boleh. Toko B.
Nah, itulah yang nggak boleh ditambahkan. Satu kan tadi Ibu bilang biaya yang dikorbankan yang paling bagus. Yang mana yang paling bagus di antara keduanya, Nak? Pilih salah satu. Iya, betul. Jadi kalau ditanya berapalah biaya peluang Ariel, maka biaya peluangnya adalah sebesar 1.800.000. Iya, itulah yang paling bagus yang dikorbankan dia untuk memilih 2 juta tadi. Gitu. Udah paham? Paham, Bu. Jadi semua yang kita korbankan, yang nggak jadi kita pilih, yang nggak jadi, yang paling bagus, itulah biaya peluang kita. Oke? Jadi setiap dalam tindakan ekonomi, jadi tindakan ekonomi itu boleh nanti konsumsi, produksi, distribusi, ya kan? Kan ada nanti biaya-biaya peluangnya. Jadi gitu, yang dikorbankan ya. Jadi biaya peluang itu diidentikan juga dengan namanya nanti biaya implisit. Sama dengan biaya implisit. Opportunity cost, biaya peluang sama dengan biaya implisit. Karena kenapa dikatakan implisit, Bu? Karena tidak dikeluarkan dengan satuan uang. Karena nggak dikeluarkan gitu ya. Tapi bisa jadi biaya itu membuat kita itu kan kalau misalnya 1.800.000 dikorbankan si Ariel nggak tadi uangnya 1.800.000? Enggak kan? Kita hanya memperhitungkan pendapatannya ya karena Iya, Bu. kalau yang yang real dikeluarkan disebut biaya apa, Bu, gitu ya. Namanya adalah biaya eksplisit. Iya, benar aja. Biaya eksplisit. Jadi biaya eksplisit itu yang benar-benar dikeluarkan dengan satuan uang. Contoh, membeli permen 5.000, ya kan? 5.000 dapat 1 bungkus, dibelikan oleh si Sakidah, ya kan? Sakidah dibelikan dia lah permen 5.000. Dikeluarkan nggak 5.000 itu? Keluarkan, Bu. Dikeluarkan. Berarti dia eksplisit atau implisit? Eksplisit. Iya, right, betul sekali. Jadi dia eksplisit. Tapi kalau kayak gini, si Pratama pengen beli sendal swallow, tapi nggak jadi. Itu implisit atau eksplisit? Implisit, Bu. Iya, implisit. Ya, betul ya. Jadi implisit itu sama dengan opportunity cost, sama dengan biaya Buang. Oke. Paham sampai di situ? Paham, Bu. Oke, lanjut. Ini kenapa? Oke, inilah contohnya tadi yang Ibu bilang ya. Tapi udah kalian pahami lah ya, nggak usah lagi jelaskan. Oke, perbedaan dengan biaya peluang dengan sehari-hari. Udah tadi dijelaskan juga, ya kan? Nah, sekarang jadi kita dalam menentukan, tadi kan biaya peluang itu muncul karena ada pilihan kan? Karena ada pilihan. Dan mengorbankan sesuatu. Jadi setiap pilihan kita itu harus kita sesuaikan dengan apa, Bu? Prinsip dan motif ekonomi. Nah, prinsip dan motif ekonomi itu bagaimana, Bu? Jadi prinsip dengan motif itu berbeda. Kalau dia motif berarti aktor yang mendorong. Iya. Kenapalah si Aisyah Fitria ini berdia pergi keluar bersolek? Kan ada faktor yang mendorong. Misal ada di sini bangga-bangga tingkah di dia, kan contoh gitu. Kan contoh, bukan betulan. Jangan pula nangis pula nanti gara-gara ibu itu dibuatnya aku contoh nangis lah aku gitu, nggak boleh ya. Jadi ada bangga-bangga jadi harus aku bersolek, nanti aku ditengok. Kan itu motifnya kan? Nah, kenapa kalian harus masuk di SMA Unggulan CT Foundation? Motifnya apa tuh? Misal ada yang motifnya membantu orang tua, ada juga yang pengen labu gitu kan, pengen merasakan bagaimana sekolah di sekolah yang berasrama, bisa beda-beda motifnya, ya kan, beda-beda. Beda dengan prinsip. Prinsip itu harus sesuai dengan aturan ataupun teori-teori ekonomi. Nah, Ibu jelaskanlah tong dia ya. Nah, prinsip ekonomi itu apa, Bu? Gitu. Jadi ada dulu kan, salah kali dia dibilangnya kayak gini. Prinsip ekonomi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya menghasilkan
hasil yang paling besar. Salah. Itu nggak betul. Yang betul apa? Sudah berubah, dia berevolusi dia, ya kan? Pak Is berevolusi, dia menjadi yang baru gitu. Apa itu prinsip ekonomi? Dengan pengorbanan kecil. Nah, kalau pengorbanannya kecil, hasilnya tertentu. Berarti nggak boleh gede dong. Ya kan? Masa iya? Oh, modalnya 100.000, keuntungan 1 juta, itu namanya ngajak berantem ya, nggak boleh. Jadi, nah, jadi kalau pengorbanannya kecil, hasilnya tertentu, ya kan? Tapi kalau pengorbanannya tertentu, berarti sudah ditentukan kan? Sudah ditentukan, maka hasilnya adalah maksimal. Nggak ada kata besar gitu ya. Jadi setiap tindakan kita harus sesuai dengan prinsip ekonomi gitu. Jadi imbasnya, implementasinya, ya kan, dengan pengorbanan kecil hasilnya tertentu, dengan pengorbanan tertentu hasilnya maksimal. Nah, implementasinya gimana? Yang pertama, mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak, ya kan? Betul kan? Ya kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi segala sesuatu, maka tindakan ekonomi itu harus mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak. Ya, penting dan mendesak harus dipenuhi. Yang kedua, implementasi yang kedua, bersikap hemat dan tidak boros dalam tindakannya. Contoh, misal, kalau saya sebagai konsumen, misalnya kan kalian kan, kalian begini, kita katakanlah si Rivaldi mau beli dia minuman dingin ringan gitu kan, karena ada 2 pilihannya, pergi ke Indomaret atau Indomaret, nak? Indomaret atau beli di warung. Nah, ada minus plusnya nih kan, minus plusnya apa, Bu? Kalau ke Indomaret ngadem, ya kan, dapat AC, ya kan, air conditioner. Ke warung dapat AC juga, cuman angin cepoi-cepoi, bukan air conditioner, ya kan? Angin cepoi-cepoi, gitu kan, cocoknya. Tapi ada plusnya apa, Bu? Kalau dia cepoi-cepoi, dia kita dapat beli lebih murah, ya kan? Kalau di Indomaret mahal karena kita harus menanggung fasilitas yang mereka sediakan juga, ya kan? Masa dapat murah lagi kan, nggak mungkin. Itulah perbedaan nol dengan pajak gitu kan. Kalau di Indonesia, di Medan itu pasar kan pajak katanya kan, nak? Salah, pasar yang betul. Jangan nanti ngomong sama, ya Bu, saya pergi ke pajak, nanti ku tokok kepalamu. Karena pajak itu iuran. Marah nanti guru ekonomi seluruh dunia. Masa pajak jadi pasar, kan nggak mungkin. Nah, itu dia, ada minus plusnya. Maka kalau si Rivaldi, dia misalnya dana dia ataupun kita katakanlah duit dia cukup untuk membeli ke Indomaret, ataupun dia hemat beli di warung. Sesuai dengan prinsip ekonomi, harusnya dia belinya di mana? Di warung. Dengan menggunakan angin cepoi-cepoi gitu kan, bukan air conditioner gitu. Nah, yang implementasi yang ketiga, melakukan tindakan ekonomi dengan timbangan yang matang. Udah salah ini, udah salah pencet Ibu ya. Oke, implementasi yang keempat, mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukannya. Itulah tujuan kita belajar ekonomi, Daba. Supaya kita tahu, ya kan? Kita mengerti nilai-nilainya, keuntungan, kerugiannya apa, gitu kan? Nah, itu prinsip ekonomi. Jadi kalau pengorbananmu kecil, hasilnya tertentu. Kalau pengorbananmu tertentu, hasilnya maksimal. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah motif ekonomi. Jadi motif itu adalah faktor yang mendorong orang melakukan tindakan ekonomi.
Nah, sama seperti begini, tindakan ekonomi itu aja apa aja, Bu? Yang berhubungan dengan konsumsi, beli-beli lah kira-kira ya. Kalau bahasa generalnya beli-beli. Yang berhubungan dengan produksi, gimana produksi? Contoh, produksi itu adalah menciptakan barang ya, karena misal si Nova Rizky buat bakwan mau dijual ke kantin. Nah, itu namanya produksi. Diciptakan dia bakwan dijual, produksi. Tapi diciptakan dia bakwan dimakan, itu namanya konsumsi. Ya. Baru tindakan ekonomi yang ketiga adalah distribusi. Ya, kira-kira. Distribusi itu penyaluran barangnya. Nah, motif ekonomi itu ada motifnya beberapa ya. Ada motif intrinsik, ada motif ekstrinsik. Tapi yang lebih jelasnya ada beberapa implementasi daripada motif ekonomi. Kalau intrinsik itu berarti motif yang didasarkan daripada dalam diri si pelaku. Kemauan diri sendiri gitu ya. Nah, contohnya ketika kamu lapar dan haus, maka kamu akan membeli makanan dan minuman. Itu dari diri kita. Nah, kalau motif ekstrinsik yaitu motif ekonomi atas dorongan lingkungan atau di luar diri contohnya ketika kamu membeli makanan produk baru karena iklan pengaruh daripada iklan berarti iklan, ya. Nah, ada beberapa penerapan motif ya kan, ada beberapa motif ekonomi. Kalau dia produsen itu kira-kira siapa nak? Penjual. Orang yang menghasilkan barang. Orang yang menghasilkan barang. Penjual. Ya. Nah, contoh motif yang dilakukannya apa? Yang pertama carilah laba. Ya. Kenapa dia berjualan? Untuk mencari keuntungan. Yang kedua, motif kekuasaan. Motif kekuasaan itu kenapa ada motif kekuasaan itu? Jadi para pengusaha besar itu melakukan misalnya ekspansi usahanya. Ekspansi itu berarti perluasan ya, Nak. Dibuka cabang di sana, dibuka cabang. Tujuannya apa? Menguasai pasar. Menguasai pasar ya. Jadi sehingga produknya terkenal. Jadi gini, makanya kalau kalian ke warung, Bu, kan gitu, ya mau beli ringso, nanti dikasihnya daya ya kan? Kenapa gitu, Mbak? Kenapa kita beli ringso dikasihnya daya? Bu, beli Polto, yang datang Doni ya kan? Beli Indomie, yang datang Intermi ya kan? Beli aku yang datang nanti entah apa Indodes gitu ya, yang datang dari itu ini aku loh, padahal kenapa seperti itu ya, karena ada satu merek yang mendominasi. Nanti kita akan belajar itu di tapi itu motif kekuasaan. Jadi orang kalau membicarakan tentang minuman mineral, ingatnya Aqua, betul nggak? Betul. Deterjen, ingatnya Riso, betul nggak? Pelembut pakaian, ingatnya Doni, betul nggak? Betul. Nah, mie instan apalagi Indomie, Select, itu tadi motif kekuasaannya. Oke, lanjut. Memperoleh penghargaan ya, ada nanti namanya penghargaan, ada top brand. Makanya kalau ada kalian lihat di apa kan di sampul-sampul barang yang kalian beli ada top brand gitu kan, ini brand gitu-gitulah, adalah dia motif penghargaannya. Kemudian motif sosial, menolong sesama. Ada beberapa perusahaan ataupun pengusaha-pengusaha yang melakukan tindakan ekonomi itu karena untuk motif sosial atau menolong sesama. Contoh misalnya si Aisyah Fitri hanya namamu si Mendel. Si Aisyah misalnya dia beli Indomie 1 kardus,
tapi untuk diberikan kepada anak yatim piatu. Dia melakukan tindakan ekonomi nggak? Melakukan, Bu. Yaitu apa? Konsumsi. Tapi tujuannya ngapain? Menolong Sama. Nolong Tapi sesama. kalau Ariel, dia beli permen 1 goni untuk dimakan diri sendiri, namanya bukan menolong sesama. Untuk dirinya sendiri, ya kan? So, itu produsennya. Kemudian motif ekonomi yang dilakukan oleh seorang konsumen. Kenapa orang melakukan tindakan ekonomi? Konsumen itu biasanya mengkonsumsi barang ya. Misalnya, kenapa si Nova Rizky pakai jilbab warna hitam hari ini? Supaya kelihatan cantik. Kelihatan cantik itu kan sama dengan kepuasan yang optimal kan? Kemarin sudah Bu jelaskan kan? Kenapa orang memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kepuasan maksimal? Jadi kepuasan Maksimal. ya, kategorinya boleh kenyang, boleh cantik, boleh pintar. Pokoknya setiap ada tindakan ada tujuannya kan gitu. Jadi tujuannya itu disebutlah kepuasan maksimal. Jadi si Nova Rizky, kenapa dia pakai jilbab hitam hari ini supaya terlihat cantik. Kenapa cantik? Ya shiny dong, hitam dengan kulit shiny kita jadinya gitu ya, kinclong. Gak usah ketawa Aril, memang begitu kenyataan hidup ya. Yang kedua, agar dapat bertahan hidup. Bertahan hidup. Kita harus makan, minum, harus punya tempat berteduh supaya bisa bertahan hidup. Kalau nggak makan kau Ahmad Syah Putra merangan-angan kau kan, padahal banyak kali di belakangmu itu apa itu namanya piala, ya kan? Jangan berangan-angan. Menghayal dia. Seandainya aku menjadi robot. Nah, kalau nggak makan kau Ahmad, tak makan kau tak minum, matilah kau besoknya, ya kan? 3 hari lah kau mampu bertahan. Karena sudah kelaparan, kehausan, kedinginan, semualah di situ kan nggak mungkin. Nggak boleh ya bertahan hidup. Kemudian agar diterima di lingkungan masyarakat. Ini sebenarnya semuanya kayak gitu ya di lapisan masyarakat. Kalau kita itu menggunakan sesuatu barang yang wah gitu kan, kita katakanlah ada mobil gitu kan, orang akan lebih dapat menerima ya. Udah sifat dasar manusianya kayak gitu ya kan. Kemudian untuk menaikkan status sosial. Nah, semakin tinggi konsumsi seseorang itu ataupun satu masyarakat, maka status sosialnya akan lebih tinggi. Yang orang duitnya lebih banyak, itu status sosialnya lebih tinggi dibandingkan yang tidak punya duit. Nah, itu fakta. Walaupun menurut kita itu tidak adil dan beradil, tapi itu adalah fakta ya di lingkungan masyarakat. Uang itu menentukan status sosial seseorang. Kemudian itu ya logat Batak gitu ya, harap dimengerti. Contoh motif ekonomi yang dilakukan oleh distributor. Distributor itu siapa coba? Orang yang menyalurkan barang. Menyalurkan suatu barang. Iya betul sekali. Distributor itu orang yang menyalurkan atau menyampaikan barang kepada konsumen. Nah, kita katakanlah perusahaan Unilever itu perusahaan distributor terbesar di Indonesia. Jadi kalau kalian beli barang-barang, lihat atong dia distributornya siapa ya? Ada Unilever, ada Wings, ada Lion, kan gitu-gitu rata-rata ya nak. Nah, mulai sekarang setiap kalian disuruh mama beli ke warung, oh Mugas, Rival, belilah dulu garam. Pas kau beli garam itu, kau tengok siapa distributor. Oh, kata Bu Lisbeth kemarin yang paling gede itu Unilever. Coba kalian tengok barang-barang di Indomaret itu atau di warung itu, pasti banyak kali dari Unilever, ya kan? Distributor Ya, Bu. di Indonesia. Kenapa Ahmad? Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Memperoleh laba yang optimal. Ya. Nggak mungkin dia menyalurkan barang tanpa memperoleh laba. Untuk mempercepat barang sampai kepada konsumen.
Sumen. Oke, lanjut. Nah, kan tadi kita memilih. Nah, ketika kita memilih itu menimbulkan yang namanya biaya peluang tadi kan, Nak. Nah, dalam memilih yang perlu kita pelajari atau yang perlu kita pahami adalah sistemnya skala prioritas. Skala prioritas. Jadi kemarin Ibu bilang skala prioritas itu adalah list atau daftar kebutuhan yang terpenting dan mendesak hingga yang tidak penting dan tidak mendesak. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas? Yang pertama, tingkat kepentingan, ya kan? Tingkat kepentingan. Misal, kalau kamu sebagai siswa di SMA unggulan CT Foundation, gitu kan? Di CT Foundation, kamu memiliki kuota terbatas. Kepentinganmu ada 2, belajar via Zoom atau menelepon gebetan baru kan gitu. Contoh loh, jangan pula. Yang ketawa berarti betul ya. Ya, pasti betul ini. Dia ketawa paling lebar senyumannya. Ya. Nah, maka kamu harus membuat keputusan. Kuotamu itu kamu gunakan untuk apa? Belajar by Zoom kah atau video call dengan gebetan, ya kan? Kalau orang yang waras, rasional, menggunakan prinsip ekonomi, maka dia harus ngapain? Melalui via Zoom. Lah munafik aja lu. Belajar by Zoom gitu ya. Berarti opportunity cost-nya tadi video call dengan gebetan baru. Jadi yang perlu kita pertimbangkan adalah tingkat kepentingan. Yang kedua, kemampuan diri. Kemampuan diri, ya kan? Kemampuan diri itu sangat mempengaruhi skala prioritas. Antara orang yang memiliki uang banyak dengan yang sedikit, pasti kemampuannya berbeda. Skala prioritasnya juga berbeda. Kalau orang yang jangan ngantuk, udah modem dia. Nah, besok aku tokok kau ya, modem aja kerjaanmu. Nah, kayak gini. Misal antara orang yang kelas ekonomi bawah, makan aja udah menjadi suatu cukup gitu ya. Tapi kalau orang yang kita katakanlah Abu Rizal Bakri, kaya raya Indonesia, ya beda skala prioritasnya. Skala prioritasnya apa? Beli jet pribadi sampai 16 biji kan gitu. Kalau kita kan nggak mungkin skala prioritas kita itu masuk daftar beli jet pribadi, itu namanya ngajak berantem ya. Itu bukan kemampuan diri, tak tahu diri. Gitu ya, Nak. Oke, jadi beda-beda. Nah, mempertimbangkan masa depan. Kita kalau menggunakan dana yang kita punya harus kita pikirkan 3 hari ke depan kayak mana aku ya. Kalau gunakan hari ini, apa efeknya? Apa impactnya? Kalau bulan ini uang saya gunakan untuk ini, bulan depan saya kira-kira masih ada duit nggak? Kan gitu kira-kira. Jadi mempertimbangkan masa depan. Masa depan. Kalau mau ikut lomba pun kayak gitu. Nah, kita katakanlah Nova Rizkia, pengen kali dia ikut Olimpiade. Pertimbangkan, ke depannya aku kayak mana ya? Mampu nggak aku? Kan gitu. Apa yang kuperoleh? Apa manfaat yang kudapatkan? Gitu ya kan? Harus dipertimbangkan segala sesuatunya gitu. Harus mempertimbangkan masa depan. Oke. Ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Any question? No smoking? No. No, Bu. No. Oke. Kalau begitu, kita akhiri dulu pertemuan kita sampai di sini ya kan. Jadi ujung-ujungnya ada thank you. Ya, Bu. Thank you. Iyalah, jadi apa lagi kan? Oke. Nah, kita Ibu tutuplah kan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
untuk mengerjakan Iya, kerjakan psikologinya. Jadi jangan nilainya lagi 20 Baya. 20 saya suruh pulang kalian ke Sipiamot. Atau si mago-mago, biar mago kalian di situ. Kayaknya haruslah, karena kan bebas, karena buka buku, buka internet, buka hati, buka pikiran, nanya teman, nanya siapa kan boleh, nanya sister brother kan boleh, karena lihat video ibu ulang berulang-ulang. Jadi minimal nilai 80, biar nggak ngulang-ngulang. Nanti remedial capek kalian gitu kan. Berpikir-pikir lagi gitu ya nak ya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.